Jalan-jalan ke Buah Batu, jangan lupa memakai topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Kelompok Kopi. Di sini kami dengan beranggotakan sama seperti proyek sebelumnya. Dengan saya sendiri Muhammad Rafi Alanbia dengan NIM 2022-31089 dan ada teman saya, dua orang teman saya. Perkenalkan, nama saya Agil Alwinandar dengan NIM 2022-31103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arfiansyah dengan NIM 2022-31104. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari proyek kami, yaitu lanjutan yang kemarin. Mari langsung saja kita mulai. Next. Ya, baik. Yang pertama yaitu ada eksekusi ide dan data. Aplikasi e-learning interaktif untuk pendidikan jarak jauh bertujuan untuk memberikan solusi pendidikan yang terjangkau, fleksibel, dan efektif bagi siswa di seluruh dunia. Ide ini muncul sebagai respon terhadap tantangan dalam menyediakan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari lokasi, geografis, atau keterbatasan fisik. Next. Lalu di sini ada data pendukungnya. Yang pertama yaitu ada demografi dan akses teknologi, yaitu data demografis tentang populasi siswa potensial dan akses mereka terhadap teknologi, termasuk akses internet dan perangkat yang digunakan. Yang kedua ada kurikulum dan materi pembelajaran, informasi tentang kurikulum yang relevan dan materi pembelajaran yang dapat diakses secara daring. Lalu yang ketiga ada kebutuhan pendidikan jarak jauh, yaitu data tentang kebutuhan dan tantangan dalam pendidikan jarak jauh, termasuk keterbatasan akses fisik dan infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu ada tren pembelajaran online, yaitu data tentang tren penggunaan dan adopsi pembelajaran online di berbagai wilayah dan tingkat pendidikannya. Lalu di sini juga ada solusinya, yaitu solusi yang pertama yaitu platform e-learning interaktif, membangun platform e-learning yang interaktif dengan berbagai fitur seperti video pembelajaran, kuis interaktif, forum diskusi, dan tugas daring. Yang kedua yaitu personalisasi pembelajaran, yaitu menggunakan data pengguna untuk menyajikan konten yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu kolaborasi antar siswa dan guru, yaitu menyediakan fitur untuk kolaborasi antar siswa dan guru seperti forum diskusi dan ruang obrolan untuk memfasilitasi interaksi dan pertukaran ide antar keduanya. Dan yang terakhir yaitu ada analisis kemajuan belajar, yaitu adalah memasukkan fitur pelaporan dan analisis untuk melacak kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang tepat waktu kepada guru dan siswa. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Agil Alwinandar. Selanjutnya manfaat. Manfaat yang pertama di sini ada aksesibilitas. Aksesibilitas memungkinkan akses pendidikan berkualitas bagi siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas waktu. Memberikan fleksibilitas kepada siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Mengatasi batas waktu dan jarak. Yang ketiga, interaktivitas dan keterlibatan. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui konten pembelajaran yang interaktif dan pengalaman belajar yang menarik. Yang keempat, personalisasi. Personalisasi memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar masing-masing siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memfasilitasi kolaborasi antar siswa dan guru, memperkaya pengalaman belajar melalui diskusi, proyek kelompok, dan kerjasama. Yang keenam, efisiensi biaya. Efisiensi biaya mengurangi biaya transportasi dan infrastruktur fisik terkait dengan pembelajaran tradisional, membuat pendidikan lebih terjangkau dan berkelanjutan. Dalam rangka menggambarkan proyek pengembangan aplikasi e-learning interaktif untuk pendidikan jarak jauh, saya akan menyediakan contoh sederhana dari Gantt dan Critical Path Method. Perlu dicatat bahwa estimasi waktu dan urutan tugas dapat berbeda tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek yang sebenarnya. Mari kita mulai dengan Gantt. Tugas yaitu riset dan analisis, durasi 2 minggu, mulai dari tanggal 1 bulan 2 tahun 2024
selesainya tanggal 14 bulan 2 tahun 2024 dan progresnya 100%. Terus desain antarmuka pengguna. Durasi 1 minggu mulai tanggal 15 Februari tahun 2024 selesai 21 Februari tahun 2024. Progres 90%. Dan pengembangan backend. Durasi 3 minggu mulai 22 bulan Februari tahun 2024 selesai tanggal 13/03/2024. Pengembangan front-end. Durasi 4 minggu mulai tanggal 14/03 tahun 2024 selesai tanggal 10/04/2024. Progres 50%. Implementasi fitur-fitur durasi 3 minggu mulai dari tanggal 11/04/2024 selesai tanggal 1/05/2024. Progres 30%. Pengujian dan debugging durasi 2 minggu mulai dari tanggal 2/05/2024 selesai tanggal 15/05/2024. Progres 0%. Pelatihan dan implementasi 1 minggu durasi 1 minggu mulai dari tanggal 16/05/2024 selesai 22/05/2024. Progres 0%. Dan pemeliharaan dan peningkatan durasi belum diketahui mulai 23/05/2024 selesai belum diketahui, progresnya 0%. Critical path method. Dalam CPM kita akan mengidentifikasi jalur kritis yang menentukan durasi total proyek. Mari kita asumsikan hubungan tugas-tugas berikut. Riset dan analisis, terus desain antarmuka pengguna, terus pengembangan back-end, terus pengujian dan debugging, terus pelatihan dan implementasi. Terus di sini ada pengembangan back-end dan pengembangan front-end, implementasi fitur-fitur, dan pengujian dan debugging, pelatihan dan implementasi. Dari sini kita dapat identifikasi jalur kritis, yaitu jalur yang paling membatasi durasi proyek. Mari kita lihat perkiraan durasi tiap tugas dan menentukan jalur kritis. Jalur 1, riset dan analisis, desain antarmuka pengguna, pengembangan back-end, dan pengujian dan debugging, pelatihan dan implementasi. Durasi total 16 minggu. Jalur kedua, riset dan analisis, desain antarmuka pengguna, pengembangan front-end, implementasi fitur-fitur, pengujian dan debugging, pelatihan dan implementasi, durasi total 17 minggu. Jadi jalur kritis adalah jalur 2 dengan durasi total 17 minggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifki. Pada slide berikutnya ada estimasi biaya untuk aplikasi e-learning interaktif untuk pendidikan jarak jauh. Estimasi biaya untuk pengembangan aplikasi e-learning interaktif untuk pendidikan jarak jauh akan melibatkan beberapa komponen, termasuk biaya pengembangan perangkat lunak, infrastruktur, pengujian, pelatihan, dan pemeliharaan. Berikut adalah perkiraan biaya untuk masing-masing komponen tersebut. Mulai dari biaya pengembangan perangkat lunak. Biaya pengembangan perangkat lunak akan bergantung pada kompleksitas aplikasi, jumlah fitur yang diperlukan, dan tarif pengembangan perangkat lunak. Sebagai perkiraan kasar, biaya pengembangan perangkat lunak bisa berkisar antara Rp315 juta hingga Rp1.575.585.000 atau lebih tergantung pada spesifikasi proyek. Selanjutnya ada biaya infrastruktur. Ini termasuk biaya hosting server, domain, dan infrastruktur teknis lainnya.
Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada penyedia layanan yang dipilih dan skala aplikasi. Untuk aplikasi e-learning, biaya ini mungkin berkisar antara 15.755.850.000 rupiah hingga 150.558.500.000 per tahun, tergantung pada kebutuhan kapasitas dan fitur. Selanjutnya ada biaya pengujian. Ini melibatkan biaya untuk pengujian perangkat lunak, termasuk pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Biaya ini biasanya dihitung berdasarkan jam kerja tester dan perangkat lunak yang digunakan untuk otomatisasi pengujian. Estimasi biaya pengujian berkisar antara Rp78.770.000 hingga Rp157.508.500.000, tergantung pada kompleksitas aplikasi. Selanjutnya ada biaya pelatihan. Pelatihan untuk staf administratif, guru, dan pengguna akhir perlu dipertimbangkan. Biaya ini akan bergantung pada metode pelatihan yang dipilih dan jumlah orang yang harus dilatih. Estimasi biaya pelatihan bisa berkisar antara Rp15.754.000 hingga Rp150.540.000, tergantung pada skala dan ruang lingkup pelatihan. Dan yang terakhir ada biaya pemeliharaan. Ini termasuk biaya untuk pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan dukungan teknis untuk pengguna. Biaya ini biasanya dihitung sebagai presentasi dari biaya pengembangan awal dan dapat berkisar antara 20% hingga 30% dari biaya pengembangan awal setiap tahunnya. Total estimasi biaya untuk pengembangan aplikasi e-learning interaktif akan bergantung pada berbagai faktor seperti fitur, kompleksitas, dan skala proyek. Dengan menggunakan perkiraan kasar di atas, total biaya pengembangan bisa berkisar antara Rp472.620.000 hingga Rp2.263.100.000, bahkan bisa lebih. Selanjutnya ada timeline. Berikut adalah perkiraan timeline untuk pengembangan aplikasi e-learning interaktif untuk pendidikan jarak jauh. Timeline ini mencakup langkah-langkah utama dalam pengembangan aplikasi dan memperhitungkan estimasi waktu untuk setiap tahapan. Tahapan pengembangan aplikasi e-learning interaktif, persiapan awal 1-2 minggu. Pembentukan tim pengembangan, penetapan tujuan dan lingkup proyek, dan yang terakhir pengumpulan persyaratan proyek dan analisis awal. Riset dan analisis 2-3 minggu. Penelitian lebih lanjut tentang kebutuhan pengguna dan persyaratan teknis. Analisis persyaratan proyek yang lebih mendalam dan pembuatan dokumen spesifikasi proyek. Desain dan wireframing berkisar 2 minggu. Desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Pembuatan wireframe atau sketsa kasar aplikasi, review, dan iterasi desain. Pengembangan back-end 4-6 minggu. Pembangunan back-end aplikasi termasuk manajemen pengguna, basis data, dan logika bisnis. Implementasi fitur-fitur dasar seperti manajemen kursus dan konten. Pengembangan front-end 4-6 minggu. Pembangunan front-end aplikasi berdasarkan desain UI dan UX, integrasi dengan back-end, dan pengujian antarmuka pengguna. Implementasi fitur-fitur 3-4 minggu. Pengembangan fitur-fitur interaktif seperti video pembelajaran, forum diskusi, dan kuis. Integrasi fitur-fitur dengan back-end dan front-end aplikasi. Debugging 3-4 minggu. Pengujian fungsionalitas aplikasi, identifikasi dan perbaikan bug, pengujian keamanan dan kinerja. Terus ada pelatihan dan implementasi awal 1-2 minggu.
Persiapan dan pelatihan untuk guru dan administrator. Persiapan untuk peluncuran awal aplikasi. Dan yang terakhir ada peluncuran, berkisar 1 minggu. Peluncuran resmi aplikasi, monitoring, dan penanganan masalah awal. Pemeliharaan dan peningkatan atau setelah peluncuran. Pemeliharaan rutin dan pembaruan aplikasi, peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Baik, mungkin cukup sekian Pak presentasi atau lanjutan dari proyek yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf Pak jika ada yang salah-salah. Itu dari kita semua, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.